Pendidikan Matematika di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya, saya mau pantun dulu, tapi boleh minta partisipasinya nggak? Jadi, tiap baitnya nanti dikasih bantuan untuk bilang cakep gitu. Boleh nggak? Boleh. Oke ya. Bulan Ramadan sudah tiba. Jangan lupa menjalankan puasa. Perkenalkan, nama saya Oda. Salam hormat hadirin yang istimewa. Oke, terima kasih. Senang sekali hari ini saya, Nurul Rauda Rahma, dapat berkesempatan untuk bisa menjadi host dalam acara Himnaptika Talk Show. Oh ya, mungkin dari teman-teman nggak usah panggil panjang-panjang, panggilnya Kak Oda aja ya. Panggilnya apa? Kak Oda. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Masih puasa kan ya? Masih. Masih. Nggak ada yang lupa kan ya puasanya? Ada yang libur puasanya hari ini? Enggak. Aman ya, aman ya. Nunggu maghrib nanti ya. Kuat kan sama maghrib? Siap. Siap. Oke, terima kasih. Jadi hari ini acara kita yaitu talk show yang diadakan oleh Himaptika yang nantinya akan ada sharing session dari guest-guest kita yang luar biasa ini yang akan berbagi pengetahuan mengenai kehidupan ketika kuliah, ketika bekerja, seperti itu. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Open Your Mind, Bring Yourself to Explore Campus Life and the World of Work. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, untuk guestar kita yang pertama kali ini yaitu mahasiswa aktif di pendidikan matematika ini yang memiliki pengalaman dan prestasi yang sangat banyak. Guestar kita kali ini pernah menjuarai lomba yang sekaligus menjadi best speaker-nya. Pernah jadi juara lomba debat dan menjadi best speaker. Luar biasa sekali kan ya teman-teman ya. Tidak hanya itu, guestar kita yang pertama ini juga sering mengikuti banyak lomba dan memiliki banyak prestasi. Dan juga beliau adalah Ningnya PMT. Udah tahu kan Ningnya PMT siapa? Tahu? Oke, nggak pakai lama, langsung kita sambut aja. Guestar kita yang pertama, Jenny Nabila. Tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Kak Jenny, gimana kabarnya hari ini? Ya, selamat datang juga Kak Oda, terima kasih. Silakan. Alhamdulillah kabarnya baik. Kak Oda gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Teman-teman di sini juga baik kan ya tadi ya? Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu dong Kak. Kak Jenny ini asalnya dari mana? Oke, salam kenal semuanya dan selamat pagi buat teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, ya saya Jenny Nabila, biasanya dipanggil Jenny. Kalau asal kota yang asli ini dari Pasuruan. Mungkin Kak udah tahu nggak Pasuruan ada di mana? Tahu dong. Di sini ada yang anak Pasuruan Kak. Coba angkat tangan. Oh ada itu, ada yang Pasuruan juga. Satu kota. Ya jauh ya ternyata ya jauh. Anak rantau. Oh ya, prestasi Kak Jenny Nabila ini kan banyak banget ya teman-teman ya. Salah satunya itu pernah menjuarai lomba debat, benar ya Kak? Ya betul. Bisa diceritakan sedikit Kak pengalamannya bisa meraih prestasi-prestasi itu, terus motivasinya apa sih kok bisa mengikuti banyak lomba itu? Oke, makasih. Pertanyaannya cukup menarik ya buat saya. Dan kebetulan dalam lomba debat ini kan dalam satu tim itu ada 3 orang. Salah satunya juga mahasiswa PMT yaitu Kak Popi, kating kita. Udah kenalkan ya sama kenal. Nah, terus satunya itu anak ilmu ekonomi semester 4 dan kita awalnya itu kalau aku sama temenku yang anak ekonomi kan namanya Zila itu emang kenal dari sama-sama Pasuruan. Terus bingung cari satu orang lagi, ini aku pengennya sama-sama satu prodi gitu kan. Dan akhirnya waktu itu ngobrol-ngobrol ketemu sama Kak Popi dan kita bikin jadi tim. Dan itu
rahasia-rahasiaan gitu loh. Kita sembunyi dari semua orang kalau kita lagi lomba debat. Makanya gak ada yang tahu kan itu kalau kita lagi mau lomba gitu. Nah, jadi kita persiapannya lumayan lama. Kita selalu mampir ke kos masing-masing, nginep di kosku, di kosnya Mbak Kopi gitu. Kita bedah materi istilahnya, dan di situ setelah kita bedah materi itu lombanya di UNESA, dan waktu itu technical meeting kan ya, itu kita benar-benar deg-degan sama salah satu universitas lah pokoknya, nggak di spill soalnya universitasnya itu cukup wow gitu kan. Dan kita itu udah berdoa, itu bertiga itu berdoa jangan sampai di round pertama kita ketemu sama univ itu, dan ternyata di round pertama malah ketemu sama univ itu gitu kan. Dan tapi alhamdulillahnya kita yang menang gitu, dan kita lanjut ke babak selanjutnya sampai nggak nyangka banget itu first time bagi Mbak Kopi juga, kita tim baru kan, orang-orang baru itu first time malah kita lanjut ke babak final gitu. Dan waktu itu ke babak final kita ketemu sama UNS, dan akhirnya sebelum final itu nginep lagi di kosku buat bedah tema gitu. Kita belajar semuanya, dan ini kan debat hukum ya, dan sedangkan kita backgroundnya anak pendidikan sama anak ekonomi, gak ada yang anak hukum sama sekali. Jadi mungkin ada susah-susahnya di situ gitu, tapi kita bisa ngehandle itu. Dan di waktu finalnya mungkin dari kita yang dari segi hukumnya masih belum paham betul, itu sih mungkin yang jadi kelemahan. Jadi waktu final kita alhamdulillah dapat juara 2 dan UNS-nya juara 1, dan ternyata dan terakhir itu nggak nyangka kalau bakal dapat guest speaker gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bagi aku keren gitu teman-teman. Keren banget ya teman-teman, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Padahal Kak Popi sama Kak Jenny ini nggak ada background hukumnya sama sekali. Terus untuk yang temen satunya juga anak ekonomi, tapi bisa jadi juara loh, dan bisa jadi best speaker, luar biasa. Oh ya, dari banyaknya pengalaman lomba yang pernah diikuti ya Kak Jenny ya, pernah nggak sih Kak Jenny itu sudah mendaftar, terus sudah berusaha, sudah latihan kayak itu, sudah bedah materi, terus pokoknya sudah persiapannya itu sudah sangat matang gitu kan ya, tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Terus gimana sih perasaannya Kak Jenny waktu merasakan waktu ada di titik seperti itu? Oke, ini cukup menarik juga nih pertanyaan, dan menurut saya ini biasanya kalau aku pribadi tipe orang yang suka sembunyi-sembunyi, dalam artian waktu aku sedang mengusahakan sesuatu itu aku nggak mau orang lain tahu gitu. Jadi ketika dalam masa-masa usaha, masa-masa sulit itu aku pengen keep it diri sendiri gitu, dan biarin nanti orang-orang taunya waktu di hasil akhirnya kalau emang itu bagus gitu. Dan kalau ditanya dari sekian banyak yang berhasil, lebih banyak lagi yang gagal sebenarnya. Kayak misal waktu jadi mahasiswa ini, sebelum lomba debat yang kemarin itu juga sempat ikut lomba debat lagi waktu di semester 1, tapi itu gagal. Waktu itu bedanya itu kita nggak ngajak sesama prodi. Waktu itu aku sama temanku satunya dari Afrika, dan kita gagal. Nah terus waktu itu emang kita sebagai maba mungkin oke, ini first time-nya gitu kan, dan untuk hal-hal lain tambah banyak lagi gagalnya gitu. Kayak misal waktu daftar jadi volunteer, pengen exchange ke negara lain gitu, itu selalu dapet yang partial, yang kayak setengahnya itu kita biaya sendiri gitu kan. Dan itu mahal gitu kan. Dan sebenarnya kalau dari segi itunya yang bakal jadi hambatannya adalah biaya kalau bagi aku pribadi, karena kan kalau exchange kayak gitu kan pasti jutaan kan. Nah jadi aku selalu pengen berusaha lebih lagi buat dapet yang fully funded. Dan jadi kalau dibilang ini gagal, sebenarnya nggak gagal sepenuhnya, cuma bagi aku, kalau bagi ukuranku ini belum berhasil. Jadi masih banyak gagalnya. Dan kalau bagi aku pribadi, ketika gagal itu nggak bikin aku down, tapi aku tertantang gitu aja. Oke, aku dapat kali ini yang partial, mungkin target selanjutnya aku bakal bisa lagi buat yang fully funded gitu kan.
Dan untuk hal-hal selanjutnya kayak gagal di lomba debat yang pertama, oke, kita perbaiki berarti ini itunya. Dan ketika kita muncul lagi di kesempatan lainnya, kita udah lebih matang gitu. Dan jadi mungkin buat teman-teman juga yang pengen mencoba hal baru, entah itu sinkron dengan prodi kita, dengan kemampuan kita atau enggak, coba aja nggak apa-apa. Dan ketika gagal ya nggak apa-apa, it's normal gitu loh. Dan menurut aku terus aja coba gitu sampai kamu benar-benar ngerasain, oh ternyata gini rasanya berhasil. Dan kalaupun berhasil ya jangan berhenti gitu, bakal ada hal besar lagi yang mau kita targetkan gitu. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Itu ya, kalau misalkan ada kata pepatah itu ngomongnya gini, kalau berusaha itu nanti terbentur lalu terbentuk, Ya. seperti itu ya, itulah ya istilahnya ya. Awalnya gagal, akhirnya bisa gitu. Karena kalau bisa itu nggak mungkin langsung bisa, pasti sempet gagal dulu, Ya. gagalnya banyak dulu baru bisa. Keren sekali. Oke, ketika merasa gagal itu kan tadi sempat cerita kalau nggak jadi down, nggak sampai down kan ya, jadinya malah makin termotivasi untuk oh berarti harus bisa lebih baik dari sebelumnya, seperti itu kan ya Kak ya. Terus gimana sih caranya bisa punya pemikiran seperti itu? Karena kan kalau misalkan orang itu ada yang aduh gagal terus down terus udahlah nggak mau, nggak bisa, ini nggak bakal bisa gitu. Caranya bisa termotivasi seperti itu gimana ya Kak? Boleh ceritakan nanti? Ya, awalnya dulu aku juga sempat di fase-fase kayak gitu, waktu di masa-masa SMP, awal-awal SMA masih banyak hindernya daripada jiwa-jiwa nekatnya gitu kan. Dan waktu di mahasiswa ini alhamdulillah lebih ke personal yang benar-benar nekat gitu. Dan menurut aku yang pertama itu poinnya jangan limit diri sendiri, jangan membatasi diri sendiri. Kayak mungkin istilahnya itu limiting belief gitu kan. Ketika ada diri kita sendiri itu sebenarnya pengen dan sebenarnya itu ada kesempatan buat berhasil, tapi malah kamu sendiri yang membatasi diri kamu, dan itu sayang banget gitu. Daripada kita overthinking, memikirkan hal-hal yang kayaknya nanti gini deh, aku gak berani, aku takut, aku trauma dan sebagainya. It's okay, tapi itu jangan dibaring terus-terusan karena itu rugi. Mendingan kita kayak bangun perspektif, kalau aku nggak ambil, aku pasti ngelewatin kesempatan emas ini. Kalau aku nggak ambil, aku nanti sayang banget gak dapet ini. Sedangkan mungkin meski hanya 1%, itu kan tetap kesempatan gitu kan. Dan menurut aku coba aja terus. Dan gagal itu bukan berarti kita nggak baik, tapi itu normal gitu sih kalau headline-nya gitu. Dan menurut aku yang kedua itu adalah aku lebih suka ketika kan gini ya, aku pengen mencoba itu antara ragu-ragu, pengen melihat kegagalan atau kita bakal berani lihat keberhasilan. Jadi daripada ragu-ragu, sekalian aja kita terjun biar kita tahu kita nanti bakal gagal atau berhasil daripada ragu-ragu gitu. Dan menurut aku kalau antara berhasil dan gagal itu kan 1-0 ya. Kalau kita punya kesempatan 1, kalau gagal ya itu kayak 0, kalau berhasil ya 1. Tapi kalau kita nggak coba ya kita selamanya kita bakal ragu terus, aduh sayang sekali gitu kan. Jadi menurut aku mendingan kita melihat merahnya gagal daripada kita terus jalan abu-abuan. Keren banget, lebih baik kita melihat merahnya gagal daripada kita terus ada di keabu-abuan. Itu keren banget ya teman-teman. Jadi gagal itu bukan suatu hal yang buruk. Ternyata gagal itu justru prosesnya, gitu kan ya? Ya betul banget. Sekali, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi teman-teman. Oh ya, Kak Jenny ini kan mahasiswa PMT yang bisa dibilang aktif kan ya Kak ya? Banyak berprestasi juga, banyak mengikuti organisasi, ya kan ya? Menurut Kak Jenny itu organisasi penting atau enggak sih untuk mahasiswa seperti kita ini? Oke. Ini tergantung perspektif ya. Kalau aku pribadi penting, tapi kalau teman-teman yang lain, kalau punya perspektif lain, misal nggak mau deh, aku pengen fokus akademik, aku pengen dapat hal yang sangat gemilang di UPN aku, juga boleh, silahkan. Itu pilihan masing-masing individu. Dan kalau aku pribadi memilih seimbang.
Jadi kalau ditanya apakah organisasi itu penting, buat aku penting, tapi kewajiban yang pertama adalah kuliah. Ya, jadi kita boleh asik dalam organisasi, tapi jangan sampai kewajiban kita di kuliah lalai gitu. Jadi menurut aku kalau teman-teman dari aku sendiri, aku pengen kuliah sekaligus ada banyak pengalaman di organisasi karena menurut aku relasi-relasi yang nggak kita dapetin di dalam kelas, nggak kita dapetin dalam satu prodi itu bisa kita dapetin lewat organisasi-organisasi lain. Entah teman-teman mau join ISEC misalnya atau teman-teman pengen join UKM-UKM di sini gitu, itu boleh banget. Dan pasti selain relasi tentunya teman-teman juga punya soft skill dan hard skill yang buat nambah-nambah CV kita gitu kan. Oke, ngomong-ngomong tentang soft skill dan hard skill ya Kak, skill yang didapatkan oleh Kak Jenny selama mengikuti organisasi kira-kira apa aja? Boleh ceritakan Kak? Oke, kalau dari teman-teman spesifiknya, misal kalau waktu join di UKM LPM Edukasi, kebetulan di sini salah satu penontonnya ada pimpinan redaksi dari LPM Edukasi ya Kak. Itu Kak Sabril. Nah, waktu gabung di LPM Edukasi itu banyak banget yang kita dapetin. Kalau dari segi personalnya ya, dari segi psikisnya, itu kan kita sering liputan dan liputan itu medannya macam-macam. Ada yang waktu kita liputan di demo, waktu turun aksi di DPR, itu benar-benar menguji mental kita gitu. Apakah kita berani buat maju ke depan, menerobos massa gitu, dan apakah kita berani buat wawancara orang. Jadi secara nggak langsung ketika dihadapkan dengan ujian psikis kayak gitu, kita juga dapat hal-hal lain kayak misal wawancara yang memang kita harus punya skill public speaking. Waktu jadi reporter kita juga harus punya skill public speaking, dan waktu kayak mau nulis berita itu menurut aku yang benar-benar bantu. Jadi ketika kita nulis berita itu kan kita diajarin gimana nulis kalimat yang benar, gimana sebagainya, dan ternyata itu bantu banget waktu kita di akhir-akhir semester itu kayak misal aku lagi semester 4 ini ada mata kuliah kayak review jurnal, metopen dan sebagainya. Oh ternyata aku paham tentang hal-hal kayak gini gitu. Aku paham tentang bagaimana penulisan yang benar itu kayak gimana gitu. Dan menurut aku ternyata organisasi itu nggak sepenuhnya berjalan sendiri-sendiri dengan kuliah. Terkadang apa yang kita dapetin di organisasi itu ternyata malah bantu kita gitu di perkuliahan. Tapi sih begitu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ini kayak mendapatkan hal baik di dalam suatu organisasi seperti itu ya Kak ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang meliput itu kan ya Kak, ada nggak sih cerita yang sangat berkesan sekali ketika melakukan liputan? Boleh diceritakan Kak? Banyak, dan yang mungkin ada dua yang menurut aku paling berkesan. Nah, yang pertama itu waktu pengangkatan rektor baru, yaitu Prof. Muzaki. Nah, waktu itu para teman-teman pers di UIN kan pengen wawancara ke Prof. Zaki selaku rektor baru INSA. Dan waktu itu saya japri ke Prof. Zaki buat izin wawancara, dan ternyata beliau sangat ramah dan mempersilahkan kami teman-teman pers buat wawancara dan masuk ke ruangannya. Dan menurut aku itu kesempatan yang paling bagus karena kita bisa audiensi langsung dengan rektor kita gitu, dan kita bisa tanya-tanya lebih lanjut tentang bagaimana rancangan beliau untuk INSA ke depannya. Dan menurut aku sebagai mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu, yang di luar orang yang luar biasa gitu, dapat kesempatan buat ngobrol langsung dengan rektor itu adalah hal yang sangat mengesankan gitu loh, dan itu bisa dicapai dengan kita sebagai anak pers gitu. Dan highlightnya kedua itu ya waktu ada demo di depan DPR Surabaya di DPRD. Nah itu menurut aku pengalaman pertama yang aku rasain buat meliput demo yang sebesar itu gitu. Waktu itu kan masanya tuh banyak banget kan mahasiswa Surabaya dari berbagai universitas dan ramai banget, tapi yang kedua itu nggak kacau. Dan menurut aku waktu itu aku masih semester 2 dan meliput kayak gitu tuh antara gemeter tapi excited, dan jadi aku waktu itu ya terobos aja gitu loh, diselan sama orang-orang masa gitu, dan menurut aku seru banget gitu. Keren banget ya teman-teman.
Keren. Ngomong-ngomong tentang organisasi ya kak, kalau di organisasi itu kan pasti banyak kan kesibukannya ya kan. Kesibukan itu nggak cuma di organisasi aja, di kuliah juga. Terus harus membagi waktu dengan persiapan kalau misalkan mengikuti lomba seperti itu kan ya kak. Boleh nggak kak kasih tips dan trik gimana sih manajemen waktu ala Kak Jenny ini bisa menyeimbangkan waktu antara kuliah, organisasi, ikut lomba gitu kan. Tadi kan juga sempat cerita kalau ngeliput ke sana, ngeliput ke sini gitu. Itu kalau misalkan bertabrakan dengan jadwal kuliah itu bagaimana? Oke, yang poin pertama dan yang nggak boleh dihilangkan ketika kita ingin manajemen waktu adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Dan menurut aku itu krusial banget karena misal ada deadline meskipun itu panjang, tapi kalau kita tunda terus ya semakin menumpuk gitu loh, karena pasti ada deadline lagi yang datang, ada lagi yang datang. Dan menurut aku hal yang harus dilakukan adalah kalau ada tugas ya langsung dikerjain, entah itu deadline-nya masih panjang atau bagaimana, pokoknya langsung kerjain aja dan bikin skala prioritas gitu kan. Yang pastinya teman-teman ingin tahu mana yang lebih urgent, mana yang kayak datanya lebih maju gitu kan, mana yang lebih aku harus kerjain sekarang, oh aku masih bisa kerjain ini dulu, kerjain ini. Nah itu yang teman-teman harus bisa memetakannya gitu kan. Dan ketika ada tabrakan dengan mata kuliah emang pasti itu denial banget, dan menurut aku seperti yang tadi aku sampaikan, boleh organisasi tapi jangan lalai kuliahnya. Nah, jadi menurut aku usahain dulu gimana caranya aku tetap masuk di kelas gitu, baru nanti aku menyusul ke organisasinya gitu. Karena menurut aku kita datang tujuan awalnya kan sebagai mahasiswa yang kita juga dapat amanah dari orang tua buat kuliah di sini gitu kan. Jadi menurut aku itu kewajiban yang benar-benar harus dipegang gitu. Baru kita bisa add yang lainnya gitu, as organization. Setuju. Jadi kita masuk ke dunia perkuliahan itu niatnya adalah kuliah yang pertama dilihatnya, bukan niat untuk organisasi dulu. Organisasi itu adalah sampingan untuk membangun juga kan ya kak ya. Keren banget. Itu ya teman-teman. Jadi tips time management di sini ada yang butuh nggak sih tips time management? Butuh banget kan ya, butuh banget, itu penting banget. Yang pertama itu yang pasti jangan menunda-nunda. Lalu yang kedua kita atur skala prioritasnya, yang lebih penting yang mana sih, seperti itu. Yang ketiga niat, yang diniatkan dulu yang mana kan ya. Oke, keren sekali, luar biasa. Selanjutnya pernah nggak sih Kak Jenny mendapatkan masalah gitu ketika kuliah? Mungkin ada permasalahan di pertengahan ketika perkuliahan atau kesulitan ketika memahami pembelajaran di mata kuliah gitu. Kira-kira gimana caranya Kak Jenny untuk mengatasi ketika ada permasalahan di perkuliahan seperti itu? Ya, kalau di kalimat yang nggak paham tentang materi itu pasti sering banget ya kan. Kalau ditanya mungkin di kelas itu waktu ada dosennya itu masih paham gitu kan. Oh iya, terus waktu keluar lupa ya. Itu sering terjadi gitu. Dan menurut aku kadang itu yang bikin bimbang itu waktu di kelas itu bingung antara memilih untuk mendengarkan atau sambil nyatet gitu kan. Pasti itu sering terjadi juga sama teman-teman. Dan menurut aku kalau aku sih pengennya sebenarnya fokus dengerin, tapi secara nggak sadar aku juga nyatet gitu. Jadi ya udah aku lakuin aja gitu. Dan kadang yang jadi problem itu ketika ya itu tadi ketika keluar tadi itu sebenarnya bahas apa di kelas gitu kan. Nah, tapi kalau buat masalah kayak akademisi kayak gini, sebenarnya itu aku biasanya ngelakuin itu search di YouTube, atau belajar di YouTube. Dan aku masih punya hubungan dengan baik sama guru-guru di SMA. Jadi aku sering tanya-tanya ke guru-guruku yang ada di SMA. Sama dulu kan kalau di SMA ada OLIM ya, jadi aku tanya ke pembina OLIMku yang dulu gitu, ini gimana. Tapi tentunya waktu sebelum kita tanya itu benar-benar harus kita udah punya at least jawaban kita gitu lah, baru kita tanyain gitu. Jangan kita nggak punya apa-apa terus minta jawabannya kan iya gitu kan, kurang baik gitu ya. Dan menurut aku kalau teman-teman susah juga itu biasanya kita kan juga bisa belajar bareng, tapi yang jadi permasalahan di sini itu waktu belajar bareng itu
ada nemuin kondisi yang sebenarnya kita ini mau belajar bareng, tapi semuanya sama-sama nggak paham gitu loh. Jadi siapa yang mau ngajarin dia gitu kan. Jadi menurut aku itu yang jadi permasalahannya gitu kan. Jadi kadang aku lebih sering larinya kayak belajar cari di YouTube sama tanya-tanya ke guru aku gitu. Gitu, keren. Oke, oh ya Kak Jenny sendiri ini kan sudah melewati banyak hal ya Kak ya di kuliahan ya kan, di organisasi, di prestasi itu kan. Terus ada pertanyaan nih, nanti kira-kira setelah lulus itu akan lanjut S2 atau ini mau langsung kerja atau mau langsung nikah aja atau gimana? Boleh ceritakan Kak? Bingung ya. Kalau pengennya, insya Allah kan pengen lanjut S2, tapi S2 kan emang biayanya lebih klise gitu kan daripada S1 gitu. Dan semoga aja nanti dimudahkan buat lanjut S2-nya. Kalau nggak gitu mungkin sambil menyicil kerja, tapi lebih pengennya itu habis lulus S1 sih langsung S2 gitu. Soalnya di Indonesia sendiri kan sebenarnya banyak ya beasiswanya, entah dia PDP ataupun yang lainnya. Tapi tadi kan kita sempat sharing-sharing juga kan di belakang panggung, dan LPDP ini kan syaratnya kan emang banyak banget gitu kan dan ketat gitu. Jadi menurut aku ini yang harus di highlight adalah ketika kita punya goals itu rancangnya jangan dadakan, tapi jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun gitu. Misalnya aku pengen LPDP nanti setelah lulus ya, at least ngitungnya mulai dari semester 3 atau semester 4, syaratnya apa aja gitu. Misal IELTS, TOEFL atau paper yang lainnya itu mulai dicicil, mulai latihan. Jadi entah nanti berhasil atau enggak, seenggaknya usaha kita itu udah mendekati 100% dan mendrive kita buat mendekati goals yang pengen kita dapetin gitu sih. Keren banget, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Itu ya, berarti kalau misalkan kita mau punya goals, mau mencapai sesuatu, itu jangan mendadak. Ya, tapi betul. sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Masalah itu berhasil atau tidak, itu urusan nanti. Ya. Yang penting kita sudah berusaha dulu. Iya, betul banget. Keren. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Jenny yang udah mau nemenin kita untuk sharing-sharing, ya kan, sharing-sharing pengalamannya, sharing-sharing ceritanya yang sangat inspiratif sekali. Terima kasih Kak Jenny. Ya, makasih juga Kak Oda. Nah, teman-teman, kan kita tadi udah sharing-sharing nih ya, kita udah bagi-bagi pengalaman sama Kak Jenny. Kalau misalkan sekarang kita games dulu, mau nggak? Oke, kita lemesin badan dulu ya, kita games dulu ya. Kita games bareng gue star kita yang luar biasa ini bersama Kak Jenny ya, kayak. Oke, untuk games kali ini kita butuh relawan, satu audiens yang mau main game bareng kita di sini. Ada yang mau? Atau kita tunjuk aja kali ya? Ya, Kita tunjuk aja kali ya. Oke. Ada yang mau? Ada yang mau? Ayo. Itu yang kerudung pink itu. Kayaknya mau itu berminat. Yuk, maju yuk. Siapa namanya yang pakai kacamata? Siapa namanya siapa? Anissa. Oke, yuk maju yuk Kak Anissa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, halo Kak, siapa namanya? Anissa. Oke, Kak Anissa dari angkatan berapa? Angkatan 2022. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Anissa. Oke, silakan duduk dulu Kak Anissa dan Kak Jenny, silakan. Oke, untuk games kali ini namanya adalah tebak gambar. Akan saya bacakan dulu peraturannya ya. Yang pertama, Kak Jenny dan Kak Anissa sama-sama pegang gambar. Di situ ada gambar yang tidak boleh dilihat dulu oleh masing-masing. Nanti secara bergantian akan mengangkat satu persatu gambarnya, kemudian menebak
menebak gambarnya sampai benar ya. Lalu penebak yang mengangkat gambar boleh mengajukan kalimatnya secara bebas gitu ya. Sedangkan partai lain hanya boleh berkata iya, tidak, atau bisa jadi gitu. Apabila tidak menebak boleh mengatakan pass. Jadi digeser dulu, nanti dulu. Untuk peraturan selanjutnya, jika sudah bisa menebak gambarnya, bisa dilanjut dengan partai lain untuk mengangkat gambarnya. Nah, gamesnya itu ada waktunya ya, jadi nggak lama-lama. Oke, ini permisi untuk tim kreatif mungkin boleh dibantu. Jangan dia dulu. Oke, jadi Jadi di game kali ini kan tebak gambar kan ya. Ini sudah pakai tali kepala kan ya. Nah, di situ ada sebentar. Permisi untuk tim kreatif, ini sepertinya untuk Kak Jenny terbalik. Bruh. Sudah ya? Oke. Jadi kalau lihat punya masing-masing ini sama. Nah, di sini ada banyak kertas di dalamnya. Nanti silakan kertasnya digeser, dibuka, digeser satu persatu. Akan ada beberapa gambar di dalamnya. Jadi nanti untuk yang pertama mungkin boleh shoot dulu Kak Jenny sama Kak Anissa, sama siapa yang mau main duluan? Sudah Pak. Gunting batu kertas aja, gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Oke, berarti Kak Anissa mau menebak dulu atau Kak Jenny yang menebak? Oh, Kak Jenny menebak, berarti Kak Anissa yang itu ya, yang memberi instruksi ya? Iya, tidak gitu ya. Oke. Silakan bisa dibuka dulu ini. Oke, kelihatan kan ya gambarnya ya? Nah, di sini Kak Anissa yang pertama hanya boleh bilang iya, tidak, atau bisa jadi. Untuk Kak Jenny, silahkan menebak kira-kira ini gambarnya apa. Nah, untuk tema di gambar kali ini adalah seniman. Silahkan ditebak. Orang. Iya. Laki-laki. Iya. Penyanyi. Rizky Febian. Gak apa-apa, sama aja kok. Biasa Besari. Juri Indonesia Idol. Bukan. Lagunya pop. Bisa jadi. Siapa yang biasanya konser ini ya? Siapa yang biasanya konser? Kalau susah boleh pes. Yang mukanya mirip Jerome. Bruh. Pas. Pes, oke. Kalau pes, Kak Jenny tahan dulu, silahkan. Kalau pes, ganti ke Kak Anissa yang menebak. Semangatin dulu ya, semangatin dulu. Oke. Untuk kali ini temanya masih seniman. Penyanyi? Ya. Luar negeri? Ya. Perempuan? No. Lagi
Iya. Ariana Grande. No. Selena. Ya. Kan lagi-lagi tadi. No. Lagi. Ya. No. Hah? Saya nyanyi apa? No. Perfect. Lagunya perfect, bukan? No. Oh, PS. Oke, PS. Ya. Oke, untuk babak terakhir ya, Kak Jenny silakan menebak. Oke. Masih seniman. Temanya benda. Benda di ruangan ini Enggak. biasanya dipakai pas kuliah. Bukan. Benda dipakai sehari-hari. Bukan. Bendanya dipakai di tubuh kita. Bisa jadi. Potong kuku, Bukan. sisir, Bukan. topi, Bukan. dipakai di kepala. Bukan. Bukan. Dipakai di badan, Bukan. di kaki. Bukan. Terus di mana? Oke. Terakhir. Buah. Buat kupas buah, Bukan. buat makan buah, Bukan. pisau. Bruh. Kalau nyerah boleh pes. 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 Oke, waktunya habis teman-teman. Nggak ada yang bisa menjawab. Jadi untuk Kak Jenny tadi yang pertama adalah seniman, yaitu penyanyi Bruno Mars. Terus untuk Kak Anissa, yang benar jawabannya adalah NCT. Oke, untuk Kak Jenny, kata benda buah adalah kelapa. Oke, ternyata masih belum ada yang bisa menjawab ya. Oke, terima kasih kepada Kak Anissa, terima kasih Kak Jenny. Oke, terima kasih kepada Kak Anissa yang sudah mau ikut main bersama kita, Kak Jenny dan saya. Kak Anissa, ketika turun ke bawah jangan lupa ambil hadiahnya ya di tim kreatifnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong semuanya untuk Kak Jenny dan Kak Anissa. Kelasnya kurang menyenangkan. Dari dulunya